Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Diriwayatkan dalam kehidupan Sang Buddha, ada seorang anak yang baru saja kehilangan atau ditinggal mati atau meninggal oleh orang tuanya. Sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya, sebagai bentuk balasan tentang kebaikan dan pengorbanan yang pernah diberikan orang tua untuk anaknya, ketika orang tuanya meninggal, dia pun berharap agar arwah dari orang tuanya ini masuk di alam surga bahagia. Kemudian dia datang menghadap Sang Buddha untuk memohon kepada Sang Buddha, dengan cara apa Sang Buddha, agar arwah dari orang tuaku yang baru saja meninggal itu masuk alam bahagia, alam surga. Kemudian oleh Sang Buddha, si anak ini dibawa ke sebuah kolam sambil suruh membawa minyak dan batu. Setelah membawa minyak dan batu, kemudian Sang Buddha menyuruh si anak ini, sekarang si pemuda, ya karena ini laki, batu yang kamu bawa itu kamu lempar ke kolam, kemudian minyak yang kamu bawa itu kamu tuang ke kolam juga. Kemudian setelah kamu tuang, kamu lempar, sekarang undanglah rohaniwan-rohaniwan dari berbagai penjuru untuk berdoa agar batu yang berat tadi karena tenggelam itu bisa terapung berada di bawah, di atas permukaan air, dan minyak yang terapung bisa tenggelam di dasar air. Kemudian si pemuda ini mengatakan, sekalipun saya mengundang para rohaniwan didoakan dengan cara apapun Sang Buddha, tidak akan mungkin terjadi. Kenapa tidak mungkin terjadi? Karena sudah menjadi hukum alam Sang Buddha. Sesuatu yang berat pasti akan tenggelam, sesuatu yang ringan pasti akan terapung di permukaan air. Kemudian Sang Buddha menjelaskan, demikian pula oh pemuda, apabila semasa hidupnya orang tuamu melakukan perbuatan-perbuatan yang ringan, perbuatan-perbuatan yang baik, itu akan membawa orang tuamu di alam atas, alam bahagia. Kalau sekiranya orang tuamu semasa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan yang berat, akan menenggelamkan di alam-alam rendah, alam-alam penderitaan. Kalau begitu Bapak Ibu, dari cerita ilustrasi ini, doa yang dibawakan seseorang atau keluarga tidak ada gunanya. Namun demikian Bapak Ibu, tidak demikian. Ada sebuah cara batu yang tenggelam tadi bisa berada di permukaan air. Bagaimana caranya? Yaitu dengan ditaruh perahu atau ditaruh kapal. Itu sudah otomatis batu tadi berada di permukaan air, di atas air. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, secara pasti kita tidak tahu orang tua kita yang baru saja meninggal itu di alam atas, alam surga atau alam bawah, alam penderitaan. Tidak ada yang tahu secara pasti. Membawakan doa adalah antisipasi. Sekiranya orang tua kita berada di alam bawah, sudah menjadi kewajiban dari keluarga, dari putra-putrinya untuk mengangkatnya di alam-alam atas agar berbahagia, tidak menderita. Yaitu caranya dengan membawakan doa, atau dalam istilah dalam agama Buddha melakukan pelimpahan jasa. Jasa-jasa baik yang kita perbuat ini bisa mengkondisikan arwah itu memiliki kondisi bahagia di alam atas, di alam bahagia. Tapi sebaliknya, sepeninggal orang tua kita, itu anaknya tidak rukun, tidak harmonis, itu juga akan mengkondisikan arwah itu mempunyai kondisi menderita, otomatis juga berada di alam bawah. Bapak Ibu saudara sekalian, bermacam-macam cara, ungkapan-ungkapan belas kasih simpatik kepada yang telah meninggal, lebih-lebih orang tua yang telah meninggal begitu banyak memberikan jasa dan pengorbanan sehingga kita menjadi orang seperti ini. Kalau semasa orang tua selalu berpikir untuk anak-anaknya, untuk kebahagiaan anak-anaknya, sampai detik terakhir pun dikatakan oleh Sang Buddha, sekalipun orang tua usianya 100 tahun,
kemudian anaknya 80 tahun, sekalipun sudah bisa mandiri secara ekonomi, tetap orang tua yang 100 tahun pun tetap berpikir untuk anaknya yang berusia 80 tahun. Sudah sebaliknya Bapak Ibu, kalau orang tua semasa hidup selalu berpikir untuk kebahagiaan anak-anaknya. Sebagai seorang anak yang berbakti pun kita selalu berpikir tentang nasib keadaan orang tua kita di alam sana. Maka di dalam tradisi gambaran untuk selalu memikirkan orang tua kita yang telah meninggal, yaitu agar orang tua kita di alam sana tetap mempunyai tempat tinggal yang layak, bahkan lebih dari layak. Kita kirimi rumah-rumahan, karena kita mempunyai cara berpikir agar orang tua di alam sana itu mempunyai tempat yang layak, tempat yang bagus, agar di alam sana orang tua kita di saat bepergian itu tidak kesulitan. Kita kirimi sarana transportasi, ada pesawat, ada mobil-mobilan, ada becak, agar orang tua di alam sana tidak kepayahan, tidak kecapean. Kita kirimi pembantu, dan pembantunya juga dikasih nama-nama juga agar tidak keliru di saat memanggil, ya. Agar orang tua di alam sana tetap mempunyai uang, dikirimi uang-uangan. Ini kan pola pikir seorang anak yang berbakti, agar orang tua di alam sana tetap bisa menikmati, bisa bahagia. Kemudian di depan peti jenazah kita bisa melihat bermacam-macam sajian-sajian makanan-makanan yang terpilih. Mungkin di saat masa hidupnya atau semasa hidupnya belum tentu selengkap itu. Namun di saat saat-saat akhir-akhir ya ini, ya saat-saat terakhir ini, kita pun menyatakan bakti dengan memberi makanan-makanan yang cukup berlimpah ruah. Kita lihat makanan itu memang tidak pernah berkurang juga, tidak berubah juga, sampai besok pun juga yang 5 tetap 5, yang 3 tetap 3. Apakah tidak ada nilai manfaat bagi mereka yang telah meninggal, oleh leluhur kita yang telah meninggal? Tetap ada nilai manfaatnya, bahwa arwah yang selalu disimpatiki yang hidup dengan persembahan-persembahan makanan maupun dengan sarana-sarana yang lain sebagai sarana bakti dengan bentuk apapun, itu akan mengkondisikan arwah itu mempunyai kondisi bahagia. Dengan kondisi bahagia yang diciptakan oleh dirinya, itu akan mendorongnya untuk memiliki alam bahagia dan terlahir di alam-alam bahagia juga. Dan juga di atas peti jenazah dihias dengan bermacam-macam aneka macam bunga-bungaan. Itu bukan sekedar hiasan saja, namun sebuah pelajaran. Di dalam kalangan umat Buddha, bunga mempunyai makna ketidakkekalan, ketidakabadian, menyadarkan kepada almarhumah dan juga kita yang masih hidup ini, bahwa kehidupan yang kita jalani ini adalah kehidupan yang tidak kekal. Maka lepaskanlah segala bentuk kemelekatan. Jangan pernah melekat apapun di dunia ini, sebab akan membuat penderitaan bagimu. Marilah Bapak Ibu, semoga dengan beberapa 2 hari ini kita bersama-sama membawakan doa-doa. Saya yakin doa yang diucapkan dengan penuh ketulusan dan bakti benar-benar akan bermanfaat bagi yang telah meninggal maupun keluarga yang membawakan merasa puas dan lega karena mempunyai kesempatan untuk menyatakan bakti dan hormat kepada yang telah berjasa di tengah-tengah keluarga. Kita ucapkan selamat jalan Ibu almarhumah Ibu Tilaniati. Semoga jalan yang kuli terang dan lapang, dan keluarga segera merelakan mengikhlaskan kepergianmu menuju alam yang lain. Sadu, sadu, sadu.